Baik Pak Nurholis, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rembang. Terima kasih Pak Nurholis atas waktunya dalam wawancara mitra tugas saya untuk salon guru penggerak modul 31 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini Pak Nurholis tentunya sebagai kepala sekolah sudah berpengalaman dalam hal pengambilan keputusan gitu. Baik, betul. Ini saya sudah ada panduan wawancaranya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus itu merupakan bujukan moral? Baik, di dalam mengenali kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral, kasus berarti ada ketidaksesuaian. Maka saya mengenalinya adalah pada ketidaksesuaian sistem yang mestinya berjalan tidak berjalan, yang mestinya aturan berlaku tapi itu dilanggar, maka saya melihatnya itu merupakan sebuah kasus yang perlu dicarikan solusi. Jadi untuk dilema etika itu seperti apa, bujukan moral itu seperti apa sudah bisa diidentifikasi Pak? Iya, misalnya terkait anak siswa. Siswa itu tentu yang kita utamakan adalah keberpihakan kepada murid. Meski setiap sekolah ada aturan pun, tetap kita ada kebijakan internal untuk mengupayakan agar siswa tidak sampai putus sekolah, atau kita tetap memberikan peluang kepada siswa agar dia bisa memperbaiki diri. Intinya adalah keberpihakan kepada murid. Nah, terkait dengan tadi bujukan moral, tentu kita akan kembalikan kepada tujuan awal kita di dalam sebuah organisasi, maka kita harus kuat terhadap bujukan. Bujukan kan rayuan, tapi menjerumuskan, maka perlu kita kuat berprinsip. Gitu. Iya, Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kalau memang dihadapkan pada dua kasus atau satu kasus yang mengandung nilai kebajikan yang katakanlah baik semua, tentu ya kita akan timbang, kita akan skala prioritaskan. Yang mana endingnya adalah kita tujuannya kepada si siswa, atau kalau untuk siswa ya, kalau mau guru misalnya ya untuk kepentingan guru, masa depan guru, dan untuk siswa ya kepentingan siswa untuk masa depan siswa. Jadi yang saya katakan, kalau sekolah sudah punya aturan, tapi itu kalau diterapkan terlalu merugikan anak, maka kita berikan satu kebijakan tertentu agar itu lebih lunak dan bisa mementingkan kepentingan anak. Maka penting kiranya kita menganalisis kasus sejauh mana, apa dampak, apa penyebabnya, dampaknya sejauh mana, dan seterusnya, sehingga jangan sampai salah mengambil keputusan. Meskipun dua-duanya baik, tetap ada yang terbaik di antara dua itu. Betul, Pak. Betul. Selanjutnya untuk langkah-langkah atau prosedur itu yang Bapak ambil itu seperti apa selama ini yang biasa dilakukan dalam pengambilan keputusan itu? Saya bedakan dalam dua kasus nih Pak Ujang. Kalau misalnya kasus siswa itu biasanya bermula dari informasi dari guru. Guru itu wali kelas, kemudian bersama dengan BK, juga kesiswaan. Pada tataran kasus itu bisa diselesaikan oleh guru, maka tidak sampai pada kami kepala sekolah. Tapi kalau kasusnya itu perlu mengambil kebijakan lebih lanjut, maka saya secara langsung bisa mengkondisikan atau menyelesaikan bersama dengan minimal 3 unsur. Dari wali kelas, guru BK, kemudian tim kesiswaan. Misalnya kasusnya harus saya berkunjung ke rumah si siswa atau murid pun kami lakukan. Demi apa? Demi objektivitas, faktual, dan nyatanya seperti apa. Jangan sampai kita hanya mendengar informasi yang kurang jelas, data kurang lengkap, lalu kita salah ambil keputusan. Terkait guru misalnya, kalau guru jelas, karena kita ASN, aturan yang mengikat dari pemerintah, ya kita terapkan itu saja. Nah, tidak bisa ada kebijakan tertentu kecuali dalam hal kemanusiaan, guru itu katakanlah sakit atau hamil atau kepentingan yang mendesak yang
itu masuk akal dan bisa kita upayakan penyelesaian atau solusi yang lain, kita bisa upayakan. Tapi kalau aturan kedisiplinan pegawai ya kita terapkan aturan pemerintah. Jadi fakta-fakta harus dikedepankan. Betul, kita gali dulu fakta-faktanya, cukup data untuk kita ambil keputusan, baru kita ambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika tadi, Pak? Yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi efektif, kemudian kita menggali data dan fakta. Dalami masalahnya, dalami kasusnya, kumpulkan sebanyak mungkin data pendukung. Dan dalam mengambil keputusan jangan buru-buru, karena kita perlu berdiri di tengah dan mementingkan kepentingan yang paling penting itu apa dan bagaimana. Misalnya pun pada saat kita harus akhirnya meluluskan kemauan anak untuk undur diri dari sekolah pun, karena itu pengunduran diri, tetap carikan solusi. Misalnya diarahkan ke sekolah lain atau sediakan paket C, sehingga memberikan upaya atau solusi ke depan untuk anak tidak sampai putus sekolah. Selanjutnya untuk yang merupakan tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan yang berupa dilema etika itu seperti apa, Pak? Baik, kembali ke yang tadi kita kembalikan. Tantangannya adalah kalau informasi yang kita terima tidak lengkap. Ada ketidaksesuaian antara fakta dengan informasi yang kita terima. Atau mengada-ada. Nah, si pelaku ini mengada-ada untuk menyelamatkan kepentingan dia. Nah, itu menjadi tantangan. Yang berikutnya, Pak Ujang, kolaborasi dan koordinasi di antara tim guru misalnya ya, atau tim manajemen. Kalau tim manajemen solid bekerja sama, maka itu akan membuat kerjanya lebih mudah dan tepat dalam mengambil keputusan. Tapi kalau ada salah satu pihak yang justru melemahkan manajemen, menggembosi ban, menjadi berat dan menjadi salah arah dari aneh kemana. Jadi penting informasinya valid dan bersama yang solid. Ya, dalam pengambilan keputusan itu tentunya ada sebuah penyelesaian kasus ya. Itu apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu atau mungkin diselesaikan dalam waktu itu? Baik. Dalam menyelesaikan kasus tentu kita bertahap. Mulai dari kasusnya kita bedah, kemudian kita melihat kemungkinan, faktanya kita cari, hingga akhirnya pada pengambilan keputusan. Jadi tidak langsung pada saat itu. Kalau jadwal untuk siswa, kami mengikuti jadwal dari tim PK. PK akan memberikan jadwal pada waktu tertentu kita harus menyelesaikan masalah sehingga tidak terburu-buru. Tapi kalau pada kasus guru pun kita harus punya strategi atau prosedur yang tepat. Ya, misalnya guru mangkir tidak melakukan atau menyelesaikan tugasnya, maka kita kumpulkan dulu tim manajemen. Nah, kemudian guru kita panggil untuk diberikan klarifikasi. Ya, sehingga datanya tepat, datanya faktual untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Itu Pak Ujang. Ya, Pak. Selanjutnya mungkin ada seorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ini dalam pengambilan kasus itu, Pak? Saya punya tim yang solid. Itu penting. Saya punya tim manajemen yang solid. Tidak mungkin kepala sekolah bekerja sendiri. Pasti kita butuh beberapa kawan yang membantu tugas kepala sekolah. Maka dalam gerak langkahnya senada seirama itu sangat memudahkan kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Maka penting kepala sekolah juga harus membina terus ke bawah pada tim manajemen untuk mengutamakan kepentingan lembaga, kepentingan bersama dan kepentingan negara, bukan pada kepentingan sendiri. Gitu, ini pertanyaan terakhir ini, Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika tadi? Mengambil keputusan dilema etika memang merupakan dilema, Pak Ujang. Karena nggak mudah. Yang namanya dilema itu adalah kita dihadapkan pada dua permasalahan, dua hal yang
mungkin sama-sama baik betul. atau sama-sama buruk Nah, dan seterusnya. Maka dilema itu kegundahan. Kegundahan itu adalah sebuah masalah. Nah, kita perlu membuat diri kita tenang dulu, tenang, kemudian dibantu oleh tim sehingga nantinya dilema akan bisa kita selesaikan. Kalau kita menghadapi sebuah dilema yang berat, kita sendiri nggak pede atau bahkan tidak tenang, ya sudah jadi tambah gusar, tambah tidak karu-karuan, masalahnya nggak terselesaikan. Maka penting sebagai pimpinan itu harus memiliki jiwa yang kuat, mantap, tenang dalam menghadapi masalah. Kemudian jangan lupa kita punya tim. Tidak mungkin kepala sekolah bekerja sendiri. baik. Luar biasa sekali ini Pak Nurholis. Saya kira Terima kasih, Pak Ujang. kepala SMK satu Rembang itu luar biasa, sehingga SMK satu Rembang tidak salah memilih atau mendapatkan kepala sekolah seperti Bapak ini. Nah, bisa saja Pak Ujang ini, bisa saja. Ini Kita hanya mencoba untuk yang terbaik, Pak Ujang. Ya. pembelajaran juga bagi saya untuk bagaimana nanti bisa mengambil keputusan yang dilematis, terutama dilematika. Saya juga sebagai guru kan, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, Yap, nah, itu betul. seringkali dihadapkan pada kasus-kasus yang dilematis juga. Iya. Oke, sekali lagi Jangan terima salah kasih. ambil keputusan, selalu ada yang terbaik antara yang baik. Itu Pak Ujang. Betul, betul. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi Sama-sama, atas Ujang. waktunya. Siap. Ya, sudah semakin sukses. Terima kasih. Sehat selalu. Anda juga sukses ya. Lulus guru Amin, penggerak. amin. Oke, terima kasih Selamat Pak. sore. Selamat sore Bu Yatni. Terima kasih sudah hadir atas waktunya, sempat sela-sela kesibukan penjaringan dalam rangka wawancara untuk tugas saya selaku CGP terkait bagaimana nanti suatu pengambilan keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini nanti ada beberapa yang saya tanyakan terkait pengambilan keputusan itu. Jadi mohon Ibu untuk bisa jelaskan pengalaman-pengalaman Bu Muti terkait tentunya banyak sekali kasus-kasus atau sesuatu yang harus diambil keputusan. Gitu. Yang pertama tentunya adalah bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau itu merupakan suatu rujukan moral. Ya. Ini ya, selamat sore juga nih Pak Ujang. Terima kasih juga ini. Kalau seperti biasanya ketika di sekolah itu ya, atau yang saya lakukan untuk mengidentifikasi, kita memang banyak berbincang dengan para waka atau dengan guru yang lain ketika ada suatu keputusan yang itu dilematis. Kita harus milih yang mana. Ini sering terjadi, ini adalah apa ya namanya, ini dilema etika. Kalau bujukan moral sih alhamdulillah mungkin tidak begitu. Walaupun ada beberapa yang memang kita harusnya tahu itu tidak boleh. Tapi dan tahu ya, tidak usah diidentifikasi, udah tahu karena ini harusnya tidak boleh. Tetapi kita juga kadang-kadang harus memikirkan yang lain. Akhirnya kita melakukan yang sesuatu sebenarnya tidak boleh, tapi menggunakan kayak kebijakan dan seterusnya kayak gitu. Bahasanya itu bahasa kebijakan. Oh, iya. Terkait dilematika, mungkin ada kasus yang baru-baru ini terjadi di sekolah Ibu gitu. Ada Pak. Dilema etika di sini kaitannya ketika proses apa namanya pada rapat kenaikan, bukan kenaikan kemarin apa sih ya terakhir, oh ya untuk yang sebelumnya kan berarti ini sudah semester 2 ya, di semester 1 kan ada rapot. Nah, itu ada rapat sebelumnya, ternyata dari salah satu siswa atau beberapa siswa itu ada yang mengalami atau dia memang secara track record itu sebenarnya nggak bagus. Namun kalau kita mencantumkan apa adanya sementara menggunakan AKPS credit point gitu ya di sekolah, itu kan kita bisa terjebak dengan atau kita jadi bumerang. Sehingga untuk hal itu memang saya memberikan jawaban itu tidak serta-merta ketika ada permasalahan disampaikan ya untuk sementara ini dipending gitu kan ya. Karena nanti saya akan komunikasikan dengan yang lain. Dan memang itu akhirnya dikomunikasikan dengan yang lain ya, kaitannya dengan pemberian nilai, kemudian dengan alfa yang banyak, apakah mau ditulis apa adanya kayak gitu, itu kan juga dilematis. Kalau kita tulis apa adanya pasti nanti terkena yang AKPS. Kalau tidak ditulis apa adanya berdampak pada siswa yang lain kayak gitu. Itu kan juga dilematis. Dilematika. Baik, untuk
selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu bagaimana Ibu menjalankan keputusan itu? Ya. Yang pertama saya biasanya kembalikan ke regulasi. Ya. Regulasinya seperti apa? Terus kedua komunikasi. Komunikasi dengan Waka, atau misalnya kok masih ada mentok lagi, biasanya komunikasi saya dengan ke pengawas atau kepada kasih lah ya, yang kasih SMK, yang terutama dengan pengawas pembina, langkah apa yang sebaiknya saya ambil, atau ketika saya sudah mengambil keputusan, kira-kira langkah saya ini benar atau tidak, atau ada masukan yang lain, seperti itu Pak. Jadi tidak serta-merta ada kasus terus saya menggunakan otoritasnya begitu, tidak, tapi selalu dikomunikasikan dulu, dikembalikan ke regulasi dan dikomunikasikan. Berarti ada sebuah langkah-langkah atau prosedur ya. Nah, itu langkah-langkah prosedur itu seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, saya biasanya langkahnya kita ketika ada satu permasalahan di apa namanya ya, kayak dilihat kembali, dilihat kembali, terus kira-kira dampaknya apa? Ketika kita mengambil ini seperti apa, kita ngambil apa namanya langkah yang ini seperti apa, dan itu sudah antara kesepakatan karena sudah dikomunikasikan dengan keluarga. Yang jelas tidak memutuskan sendiri begitu. Jadi ada tetap dikaji ulang, ya. Dikaji ulang permasalahannya gitu. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi? Yang saya anggap efektif ya dengan apa namanya ya, musyawarah. Artinya kan tidak ada pihak yang baik guru ya, guru itu tidak kemudian merasa kok saya begini ya, ternyata dibutuhkannya seperti itu, atau dari siswa sendiri kok saya merasa apa ya, kayak dibedakan dari teman yang lain ya gitu, kok saya tidak pernah dipanggil ya dan sebagainya. Sehingga dengan musyawarah kan kita jadi ada masukan, ada apa kayak gitu kan, kita lebih bisa memutuskan untuk lebih bijak lagi. Betul. Apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Jadi mungkin bisa langsung penyelesaian di tempat, atau mungkin memerlukan sebuah jadwal tertentu dalam suatu pengambilan keputusan. Kembali lagi ke permasalahan. Ya. Kalau permasalahannya mungkin hanya bisa diselesaikan di sekolah dan itu sudah sama-sama oke kayak gitu, tidak ada yang gantung, bisa diputuskan hari itu juga misalkan. Tapi tidak serta-merta misalnya ini ada masalah, ada laporan, terus saya putuskan, tidak, tetap ada musyawarah. Tapi kalau misalnya ini kok menyangkut lebih kebijakan yang lebih atas lagi, misalnya kayak kemarin ada anak yang memang secara kemampuan agak kurang. Kemampuan itu sudah mungkin kalau tingkatan idiot ya bukan, tapi masih di atasnya, tapi di bawah rata-rata. Itu kan repot loh Pak. Nah, terus saya memang gimana kalau seperti ini walaupun banyak tantangan juga. Terus akhirnya saya menyampaikan, kita kan berdiferensi ya, diferensiasi ini artinya di dalam konten, kemudian dalam proses, dalam produk kan memang harus seperti itu. Marwahnya kurikulum merdeka. Dan ketika itu saya sampaikan dan saya tanyakan ke Pak Kasih dan ke pengawas, langsung jawabannya sama. Kita diferensiasi Bu. Berarti yang saya putuskan sama, tapi itu saya sampaikan keesokan harinya. Jadi setelah diskusi, nanti ya Mas, saya tak komunikasi dulu dengan pengawas gitu. Begitu saya komunikasi dengan pengawas, ya jawabannya sama gitu. Terus baru saya sampaikan. Akhirnya antara guru yang di sekolah kan tidak bergolak. Artinya ya kan saya tidak terus gini, tapi paling tidak ada yang lebih di atasnya, dan memang regulasinya seperti itu sekarang kan, dengan kurikulum merdeka. Iya. Jadi yang tadinya dilema bisa jadi trilema gitu. Jadi ada solusi lain kan. Baik, apakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi mungkin ada orang lain atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan. Kalau mempermudah, kalau orang lain enggak. Ya orang lain itu di sini ya tim ya, tim ada wakat dan seterusnya. Ya tidak memungkiri itu ada.
sehingga dan mereka itu solid welcome, sehingga kalau untuk diajak komunikatif lah, artinya komunikatif, sehingga ketika saya ada permasalahan atau ada permasalahan di sekolah pun kita bicarakan, muncullah solusi yang kita sama-sama nyaman kayak gitu. Memang saya ya hanya bisanya berkomunikasi dengan itu atau dengan tim, ya. Yang jelas sih jangan mengambil keputusan dikala kita marah, kalau kita sedang panas kayak gitu. Sehingga memang biasanya kalau saya ada permasalahan ya diamkan dulu beberapa saat, baru nanti di. Jadi faktor-faktor emosi diri juga mempengaruhi. Iya Pak. Kalau masih ibaratnya masih suka idealis kayak gitu ya, kayaknya masih susah deh menerima kita harus bermakna pada anak, kita harus, itu masih susah Pak, karena di tempat saya juga masih ada yang seperti itu, mengkaitkan apa namanya ya, mengkaitkan disiplin itu ya dengan agak keras kayak gitu ya, yang padahal sekarang kan sudah tidak. Ini satu lagi nih pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang hubungannya dengan dilema etika? Pembelajarannya pertama itu tadi yang sudah saya sampaikan, jangan pernah mengambil keputusan dalam kondisi yang sedang panas, atau kita masih kondisi marah, atau sesuatu yang baru terjadi, terus kita tiba-tiba ambil keputusan yang apa ya, cepat tapi kadang-kadang tidak tepat kayak gitu kan ya. Itu justru kita lebih banyak mengkaji dan jangan mementingkan hanya atau melihat itu sesuatu itu hanya selangkah, tapi sekian langkah ke depan. Contoh kalau ada anak yang nakal terus udah keluar kan cepet ya, selangkah langsung selesai. Tapi dampaknya anak itu nanti ke depan bagaimana, masa depannya bagaimana, itu yang memang harus dipikirkan. Jadi memang kita akan mengambil keputusan harus tidak ini, tapi yang lebih komprehensif, artinya melihatnya segala lini, jangan hanya satu bocah koyokai terus kita judge ya, tanpa anak didekati, tanpa anak ibaratnya ditanya dan seperti itu. Jadi juga memikirkan masa depan anak. Iya. Kan memang harus begitu. Oke, saya kira menarik sekali nih pembicaraan ini. Saya kira pengambilan keputusan yang diambil selalu berdasarkan kebajikan yang universal itu. Ya, gitu. Terima kasih atas waktunya. Kemudian Ibu selalu lebih sukses lagi nantinya, terutama dalam bagaimana menggunakan sekolah keputusan yang luar biasa tadi. Terima kasih juga, sukses juga untuk Pak Ujang. Terima kasih Pak. Monggo-monggo. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini mohon maaf mengganggu waktunya terkait ini ada tugas CGP untuk modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan bagi seorang pemimpin. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan nantinya terkait. Saya juga belajar Pak bagaimana seorang pemimpin, terutama kepala sekolah di SMK kita itu dalam menghadapi situasi yang tentunya dilematis, kemudian bagaimana nanti Bapak mengambil keputusan seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral gitu Pak? Ya, terima kasih Pak Sang. Untuk dua hal permasalahan, yaitu etika dan apa tadi? Dilema moral. Dilema moral. Itu ada yang perlu kita pahami betul di situ, bahwa etika moral berarti karena kita itu berada di dunia pendidikan, itu etika daripada seorang guru, etika dari seorang pemimpin, etika dari itu betul-betul harus kita pahami benar,
yaitu bahwa etika itu apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan demi keberlangsungan dalam sebuah organisasi. Sementara untuk etika moral, Bujukan moral. bujukan moral, Iya. untuk bujukan moral itu berarti yang intinya bagaimana dari luar itu untuk membisiki kita, mengintimidasi kita, apa yang kira-kira nantinya itu akan bertentangan dengan etika. Sehingga kita harus betul-betul waspada atau betul-betul kita pegang benar bahwa di zaman sekarang itu kita harus betul-betul pegang bahwa itu merupakan bisikan moral, karena di bujukan moral itu nanti larinya adalah sebuah penyimpangan. Larinya adalah sebuah penyimpangan dan akan bertentangan dengan etika daripada seorang pemimpin. Gitu. Ini ada sebuah contoh kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi mungkin Pak terkait dilema etika gitu Pak. Mungkin. Nah, untuk dilema etika itu ada beberapa hal atau kasus banyak saya kira yang sering kita hadapi, di mana kita akan menegakkan sebuah aturan, sebuah sekolah, namun juga bagaimana kita memikirkan kepentingan daripada anak sendiri karena kita berada di dunia pendidikan. Sehingga jika ada sebuah kasus, maka kita harus bisa memberikan solusi terbaik, di mana solusi tersebut tidak akan membunuh masa depan daripada anak. Tidak akan membunuh masa depan daripada anak. Misalkan suatu kasus, misalnya pelanggaran anak, di mana kalau kita tinjau dari tata tertib, maka anak itu harus kita keluarkan. Namun bisa terjadi untuk kepentingan itu supaya anak itu tidak keluar, maka harus kita berikan solusi. Solusinya yaitu bagaimana anak itu bisa tetap sekolah, yaitu dengan cara seandainya itu kaitan dengan obat-obat terlarang dan seterusnya, anak dipersilahkan untuk mengambil cuti. Setelah cuti nanti bisa untuk melanjutkan kembali atau kita arahkan ke sekolah lain, barangkali di sekolah kita anak itu tidak cocok, sehingga kita carikan sekolah yang bisa menampung atau menerima anak-anak yang bermasalah itu. Sehingga di situ dua kepentingan, satu anak tetap bisa menempuh masa depannya, anak tidak terbunuh masa depannya, dan sekolah kita menyelamatkan dari sekian ribu anak itu tetap tidak memandang bahwa kesalahan dari anak itu tetap dipertahankan. Oke, berarti itu dilemanya antara benar lawan benar gitu. Jadi tetap harus pilih salah satu, tapi itu intinya berpihak pada murid, gitu. Murid, karena kita di dunia pendidikan. Selanjutnya mungkin Bapak punya langkah-langkah atau prosedur tersendiri dalam ketika Bapak itu melakukan pengambilan keputusan, Pak. Itu kita langkah-langkahnya tentunya kita juga tidak lepas hanya sendirian, tetap kita berdasar pada pertimbangan dari satu adalah wali kelas karena orang tua di sekolah, yang kedua adalah guru BK, yang ketiga adalah dari jurusan, itu tetap menjadikan pertimbangan kita karena bisa terjadi kesalahan itu hanya sesaat pada saat itu saja, sementara untuk yang lain dia itu anak itu memang baik, hanya mungkin kepengaruh temannya atau apa. Ya langkah-langkahnya sama kita kumpulkan anak-anak itu atau dari orang tua, dari guru, kita kumpulkan, kita ambil laporan dari keseharian dari anak tersebut, sehingga kita tidak semata-mata hanya laporan sepihak, langsung kita mengambil sebuah keputusan. Jadi tetap kita berdasarkan pada masukan-masukan dari berbagai pihak. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika tadi itu, Pak? Hal-hal yang efektif yaitu
kita segera melangkah, jangan sampai waktu itu tertunda-tunda. Hari itu kita menemukan permasalahan, hari itu syukur-syukur kita sudah bisa mengumpulkan orang tua, guru-guru, kita kumpulkan sehingga nanti di dalam rapat awal itu kita sudah mengetahui kemana arah daripada pembicaraan kita nanti, sehingga di dalam pengambilan keputusan nanti tidak salah. Artinya ketika tadi orang tua atau pihak-pihak yang terkait dilibatkan, berarti nanti ada mungkin fakta-fakta yang muncul gitu Pak. Ya, kita ambil fakta-fakta yang dari laporan. Jadi kembali lagi, kita tidak mau anak itu menjadikan korban. Hanya kesalahan sedikit akhirnya berakibat fatal pada anak, bukan itu yang kita harapkan. Ya, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema tadi, Pak? Ya. Untuk tantangannya itu jelas-jelas sekali, ya, banyak sekali tantangannya, karena di situ kita memikirkan kepentingan sekolahan atau institusi dan juga kepentingan anak yang berbuat salah. Jangan sampai kepentingan sekolah itu diabaikan, membunuh daripada kepentingan anak, atau sebaliknya kita mempertahankan kepentingan anak, tapi sementara untuk kepentingan sekolah itu diabaikan, tidak, tapi kedua-duanya. Sehingga dari awal tadi saya sampaikan bagaimana kita memberikan solusi yang terbaik, yaitu sekolah tata tertib, sekolah tetap jalan, tapi anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya, biarpun di situ dengan sangat terpaksa harus dipindahkan atau dikembalikan ke orang tua. Namun sekali lagi tetap masih ada solusi bagaimana anak itu tetap bisa belajar di sekolah lain. Jadi ada kepentingan kelompok dan kepentingan individu ya. Nanti. Dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika itu Pak, apakah Bapak itu punya sebuah jadwal atau tata kala untuk dalam hal ini Anda itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuknya itu seperti apa Pak? Sebisa mungkin dalam setiap permasalahan itu segera kita selesaikan, karena kalau tidak segera kita selesaikan akan berdampak kepada anak dan juga berdampak pada lingkungan. Itu sehingga setiap kali ada permasalahan ya tidak usah kita jadwalkan kapan, kalau bisa saat itu juga kita selesaikan, kita kumpulkan, kita rundingkan dan seterusnya, sehingga segera untuk terselesaikan. Jadi tidak ada jadwal tentatif misalnya tanggal sekian, dan seterusnya. Secepatnya untuk lebih cepat lebih baik gitu Pak. Yeah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi itu Pak? Kalau masalah orang-orang yang dilibatkan dalam sebuah kasus tetap ada. Nah, itu tetap ada. Kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa siapa yang dilibatkan di situ, satu diantaranya adalah wali kelas, karena wali kelas adalah orang tua kedua atau orang tua utama di sekolah. Terus dari BK, karena memang di situ tugas dari Pak BK itu harus kita libatkan, karena sedikit banyak rekam-rekam jejak daripada anak itu berada di BK, terus juga dari jurusan, dan tak lupa tetap kita libatkan dari orang tua. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Setiap keputusan harus kita betul-betul kita pertimbangkan. Setiap keputusan harus kita pertimbangkan, dan yang sangat-sangat
Kemudian dalam hikmah itu kita harus ingat bahwa anak itu adalah aset daripada bangsa kita sendiri, sehingga jangan sampai anak itu dibunuh masa depannya. Karena sejelek apapun anak itu tetap punya cita-cita mulia, sehingga sekali lagi dalam setiap keputusan apapun kita juga harus tetap memperhatikan kepentingan anak masa depannya. Ya. Saya kira itu suatu yang sangat bijak sekali, Pak. Ini terima kasih, Pak, sudah memberikan waktu. Ini juga merupakan pembelajaran bagi saya. Mungkin nanti saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi pengalaman-pengalaman yang tadi Bapak berikan itu sangat berguna bagi saya, Pak. Saya lagi terima kasih untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Bagi saya mohon pamit, Pak. Terima kasih. Matur nuwun.